Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengejutkan publik dengan keberhasilannya melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso. Diduga Bowo Sidik melakukan trading influence atau jual beli pengaruh terhadap PT Pupuk Indonesia dengan PT Humpus. Mengingat profil Bowo Sidik adalah anggota Komisi 6 DPR yang membawahi bidang BUMN. Kasus ini bermula ketika PT Humpus meminta bantuan kepada Bowo Sidik agar kapal milik PT Humpus dapat mengangkut kembali pupuk milik PT Pupuk Indonesia. Akhirnya ditandatangani memorandum kesepahaman dengan salah satu materi difungsikannya kembali kapal milik PT Humpus. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan saudara BSP, yaitu yang anggota DPR RI tersebut. Lalu pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MOU antara PT Pilog dengan PT HTK. Komisi Anti Rasuah ini berhasil mengamankan uang sebesar 8,4 miliar rupiah. Uang ini diduga berasal dari pemberian pertama hingga pemberian ke-6 terkait dengan pelolosan kapal milik PT Humpus. Uang 8,4 miliar yang telah disita KPK dipecah ke dalam Rp20.000 dan Rp50.000. Diduga uang ini akan digunakan sebagai serangan fajar untuk meloloskan Bowo Sidik duduk kembali di bangku parlemen. Kami juga belum mengetahui indikasinya apa, tapi yang pasti diduga amplop tersebut akan dibagikan untuk kepentingan pemilu legislatif nanti. Sebagai caleg incumbent dari Partai Golkar untuk Dapil 2 Jawa Tengah, sangat disayangkan jika Bowo Sidik Pangarso masih tidak percaya diri untuk dapat meraih kembali suara pemilih. Namun melalui pengacaranya, Bowo Sidik meyakini bahwa tanpa uang atau serangan fajar, Bowo dapat melenggang bebas menuju Senayan. Kalau saya lihat sih Pak Bowo ini sangat percaya diri, tidak dengan amplop itu pun pasti ada pemilihnya. Bahkan sampai sekarang pun dia dalam pemeriksaan di kasus ini banyak yang bertelepon ke istrinya, pendukung-pendukung dia untuk tetap memilih dia. Uang 8,4 miliar rupiah dipecah ke dalam 400.000 amplop dengan pecahan 20.000 dan 50.000. 400.000 amplop sudah ditandai cap jempol dan uang tersebut dimasukkan ke dalam 82 kardus dan 2 kontainer. Dan itu yang diduga akan dilakukan oleh BSP, mengumpulkan uang dan memasukkan ke amplop sampai dengan 400.000 amplop. Saya mendengar informasi bahkan untuk memasukkan ke amplop dengan jumlah uang demikian butuh waktu sampai dengan 1 bulan. Selain Bowo Sidik Pangarso, KPK juga menetapkan 2 orang tersangka lain, yakni Idung dari PT Inersia dan Asti Winasti, marketing manager PT Humpus. Tapi intinya begini, ada dugaan pemberian uang dari pihak PT HTK, ada 1 orang, pada BSP yang bersama-sama dengan IND. Jadi 3 orang itu yang jadi tersangka dan sedang dalam proses saat ini. Sebelumnya KPK juga telah memanggil AHS selaku Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Logistik untuk memberikan klarifikasi terkait kasus distribusi pupuk. Mengingat PT Pupuk Indonesia Logistik masih anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Yang perlu kami klarifikasi pertama adalah direksi kami tidak terjaring OTT, tapi beliau dipanggil oleh KPK ke kantor KPK untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang terjadi. Kegiatan bisnis antara perusahaan swasta yang terlibat dengan salah satu anak perusahaan kami itu adalah murni bisnis B2B. Kejutan muncul saat usai pemeriksaan. Di depan awak media, Bowo menyebut jika dirinya diminta Nusron Wahid untuk menyediakan amplop. Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 4.000. Sayangnya saat kami meminta konfirmasi, Nusron Wahid tidak bersedia memberikan keterangannya kepada tim delik. Sementara itu melalui pengacaranya, Saud Edward mengatakan jika uang yang diterima Bowo Sidik juga berasal dari salah seorang menteri dan seorang direktur BUMN. Nah, yang sisanya sebesar 6, sekian itu diberikan oleh 3 orang. 3 orang. Salah satu adalah
menteri yang masih duduk di jabatannya saat ini. Ya, satu lagi saya belum bisa menyebutkan namanya, Direktur BUMN besar. Lalu apakah korelasi antara Bowo Sidik Pangarso dengan Nusron Wahid? Faktanya, keduanya merupakan caleg dari Partai Golkar yang sama-sama bertarung di Pileg untuk Dapil Jawa Tengah 2.